Untuk bagian berikutnya, saya akan menyinggung sedikit kaitan antara lempeng tektonik dan tipe-tipe magma. Berdasarkan tabulasi yang sudah saya buat di bawah ini, kita bisa melihat bahwa tipe tectonic settings yang berbeda juga akan memiliki tipe magma yang berbeda. Jadi MORB atau Mid-Oceanic Ridge ini dia memiliki tipe magma basaltik, makanya sering juga disebut dengan MORB. Hotspot juga dia memiliki magma yang basaltik karena dia magmanya tidak terdiferensiasi, dia muncul dari mantle plum dari bagian bawah ke bagian atas gitu, tidak mengalami diferensiasi atau tidak ada pelelehan kerak. Kemudian rift ini tipe setting rift dia memiliki magma yang rhyolite gitu. Sedangkan continental arc dan island arc dia biasanya memiliki tipe magma yang andesitic karena dia dihasilkan dari pelelehan kerak yang kemudian berubah menjadi magma, sudah mengalami proses evolusi gitu. Di sini juga nanti kita bisa melihat tectonic setting yang berbeda itu dia berkontribusi pada jumlah gas yang terkandung di magmanya. Nah, jumlah gas ini nanti akan berkontribusi pada viskositas dari magmanya dan juga akan berkontribusi pada tipe erupsi yang akan terjadi di gunung api tersebut gitu ya. Bisa di tipe MOR, dia memiliki volatile atau gas content yang cukup rendah. Makanya dia memiliki viskositas yang cukup rendah sehingga nantinya dia akan memiliki sifat erupsi yang tipenya efusif. Nah, sedangkan untuk tipe-tipe continental arc atau island arc ini biasanya dia memiliki kandungan gas yang cukup tinggi, kandungan air yang cukup tinggi juga. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia memiliki high volatile gas content, dia akan memiliki viskositas yang cukup tinggi juga, cukup sticky istilahnya, sehingga akan mendorong terjadinya erupsi yang cukup eruptif dibandingkan yang low viscosity. Untuk masing-masing contohnya bisa kalian lihat ada di tabel paling bawah di halaman ini. Berdasarkan penjelasan itu, berarti memang ada pengaruh dari lempeng tektonik yang berbeda terhadap pembentukan magma. Nah, divergent plate boundaries itu biasanya bisa menghasilkan either mantle upwelling, hot spot atau mantle plume, atau spreading center atau ridge gitu ya. Ini makanya sangat mempengaruhi tipe magma apa yang bisa muncul di daerah tersebut gitu. Sedangkan yang convergent plate boundaries itu muncul akibat adanya melting atau pelelehan dari kerak samudra. Untuk divergent plate boundaries, ini biasanya dia direpresentasikan oleh mantle upwelling atau hotspot atau juga bisa dari spreading center yang mana bisa menghasilkan ridge atau graben gitu. Sedangkan yang convergent plate boundaries itu biasanya bisa dinotasikan dengan atau direpresentasikan dengan zona subduksi. Bagaimana kita bisa mengkaitkan, mengidentifikasi, membedakan antara satu lempeng tektonik dengan lempeng yang lainnya, itu bisa menggunakan tools geokimia, di mana kita mengakses jumlah trace element dan compatible dan incompatible elemen yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Untuk magma di daerah divergent, di divergent boundaries, itu biasanya kita ambil contoh MORB ya. MORB ini dia tidak memiliki variasi komposisi kimia yang berbeda karena kan memang dia primitif magmanya. Nah, dan dia tidak terjadi mixing yang berlebih sehingga kandungannya itu juga masih primitif gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa MORB itu kan pasti akan berevolusi seiring dengan jaraknya dia dari spreading centernya, dari bukaan magmanya gitu ya. Makanya bisa dikategorikan sebagai N-MORB atau E-MORB gitu. Yang mana N-MORB ini adalah tipe MORB yang low incompatible trace elemennya, sedangkan yang E-MORB ini rich incompatible trace element. Jadi itu bisa menjelaskan di mana sih posisi MORB-nya gitu. Tapi akan kita bahas nanti ketika kita mendiskusikan tentang MORB. Nah, sedangkan untuk yang tipe convergent boundaries, magmanya itu biasanya dia memiliki kandungan air yang cukup tinggi gitu. Kenapa? Karena biasanya lempeng samudra yang masuk ke bawah permukaan ini, dia nih saya sebutkan aja di sini ya. Ini lempeng samudra misalnya, dia tuh pasti memiliki marine sediment atau water sediment rich di sini, di lapisannya. Karena kan dia tidak menutup kemungkinan dia terpapar juga oleh air karena adanya di samudra dan dia dilapisi oleh sedimen yang
kandungan airnya cukup tinggi gitu. Ketika terjadi proses subduksi, water sediment ini juga pasti akan terbawa masuk ke dalam proses pelelehan kerak gitu. Sehingga apa ya? Sehingga dia akan berkontribusi kepada banyaknya air yang terkumpul di magma tersebut gitu. Magma yang ada di convergent boundaries ini, selain dia kaya akan air, dia akan memiliki kandungan HFSE yang cukup rendah. Karena biasanya HFSE atau high field strength element ini dia itu tidak kompatibel dengan air gitu. Makanya dia rendah. Jadi kita bisa mendeduksi nih apakah zona tersebut adalah zona konvergen tuh dari selain kaya akan konten air ya, itu dengan rendahnya konten HFSE. Oke, sekarang saya akan masuk ke pembahasan bagian terakhir, yaitu adalah proses yang terjadi di dalam magma chamber. Magma chamber itu adalah suatu ruang di bawah gunung api yang mana terjadi proses pembentukan magma, evolusi magma, dan proses-proses lainnya yang berkaitan dengan dinamika gunung api. Jadi magma chamber ini juga bisa menjadi tempat di mana terjadinya pendinginan dan pembentukan pluton. Magma chamber itu bisa dibagi-bagi jenisnya tergantung dari temperatur, dari jumlah kristalnya, dan nanti berdasarkan reologi dari magmanya. Untuk mempermudah penjelasannya, ya magma chamber adalah ya ruangan yang menyimpan magma sebelum magma itu berproses dan bisa dikonversikan atau muncul ke atas permukaan. Di magma chamber inilah yang nantinya akan terjadi proses yang disebut dengan magmatic differentiation. Magmatic differentiation adalah proses evolusi baik itu secara kimia dan secara mineralogi dari magma yang berubah dari magma yang primitif menjadi magma yang terdiferensiasi. Biasanya terjadi di magma yang sifatnya basaltik yang kaya akan besi dan magnesium oksida, jadi kaya akan olivin. Di sini adalah proses yang menjelaskan tentang diferensiasi magmatik gitu. Nah, jadi untuk magmatic differentiation ini pasti mulai dari temperatur yang lebih tinggi, karena kita ketahui bahwa ya basaltic magma itu ya tendensinya terbentuk di temperatur lebih tinggi gitu. Nah, pada saat temperatur lebih tinggi ini ada magma, dia memiliki kristal tertentu, dia memiliki kandungan mafic tertentu gitu ya. Semua all sorts of elements itu tergabung di sini. Ada Si, ada Fe, ada Mg, ada Na, ada K gitu ya. Itu semua ada di magma yang primitif gitu. Seiring dengan penurunan temperatur, kristal akan mulai terbentuk karena kan mendingin ya. Pendinginan itu akan mendorong keterbentukan kristal. Nah, ketika dia terjadi pendinginan, komposisinya juga akan berubah. Kenapa? Karena ada kristal yang sudah terbentuk. Berarti ada elemen yang hilang dari larutan magmanya gitu ya, dari magma solutionnya gitu. Ketika dia kristal sudah terbentuk dan ada elemen yang hilang dari magma solutionnya, otomatis sifat magmanya juga akan berubah gitu. Perubahan magma ini akan terus terjadi seiring dengan penurunan temperatur sampai akhirnya dia berhenti di saat sudah tidak ada lagi magma yang bisa terdiferensiasi atau yang bisa dipisahkan elemennya. Makanya ini yang disebut dengan proses magmatic differentiation. Untuk basaltic magma, elemen yang akan terkesan duluan adalah elemen yang memiliki densitas yang lebih besar. Seiring dengan berjalannya proses diferensiasi dan Fe dan Mg-nya itu terkristalkan, berarti kan yang tersisa di magmanya itu yang sodium, potasium gitu kan. Nah, ini akan akumulasi kristalnya akan terbentuk sehingga pada akhirnya magma yang terakhir ini dia udah nggak punya elemen-elemen lainnya lagi, tinggal silika gitu. Bukan nggak punya ya, tapi udah relatif lebih sedikit gitu. Akibatnya apa? Ya magma yang sifatnya reolitik ini jadinya tinggal kaya akan silika karena sudah ditinggalkan oleh elemen-elemen lainnya yang sudah mengkristal terlebih dahulu. Nah, ini adalah penjelasan bagaimana komposisi dari magma itu bisa berubah seiring dengan penurunan temperatur dan juga proses kristalisasi dari elemen-elemen yang terkandung di magma yang primitif. Magmatic differentiation ini prosesnya juga bermacam-macam. Jadi ini adalah proses umumnya, dia adalah proses pemisahan antara kristal yang densitasnya lebih berat dulu gitu ya. Tapi dia berbagai macam juga prosesnya yang bisa terjadi, tapi ada 3 yang diketahui. Yang pertama ada fractional crystallization, kemudian ada fractional crystallization ditambah dengan asimilasi, dan yang ketiga ada magma mixing. Jadi intinya ini adalah proses-proses yang mendorong terjadinya pemisahan antara
fase liquid dan fase solid yang udah terbentuk mineral di magma gitu ya. Di sini densitas memiliki peran yang cukup penting karena densitas ini akan membantu mineral yang sudah terbentuk untuk memisahkan diri gitu. Nah, ini kita bisa melihat alurnya dengan menggunakan diagram fasa yang kalian akan pelajari di geokimia, dan juga bisa kalian kaitkan nantinya dengan deret Bowen. Mungkin saya akan membahas sedikit saja, mengulas sedikit tentang masing-masing prosesnya, nanti kalian bisa menelaahnya lebih lanjut. Yang pertama ada fractional crystallization. Ini adalah pemisahan dari kristal dari liquidnya dikarenakan adanya perbedaan densitas. Jadi biasanya kristal yang memiliki densitas yang lebih besar daripada liquidnya ini akan terkumpul dan terpisahkan dengan sendirinya ke bagian bawah seiring dengan penurunan temperatur. Nah, ini nanti akan membentuk suatu gabungan antara kristal-kristal yang disebut dengan cumulates. Lalu yang kedua ada gabungan antara fractional crystallization dan assimilation. Jadi ini selain ada proses fractional crystallization yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini ada proses yang dinamakan dengan reaction dan dissolution dari wall rock-nya. Tidak menutup kemungkinan karena magma itu panas, dia pasti akan melelehkan batuan di sekitar magma chamber-nya gitu. Batuan di sekitar magma chamber-nya. Akibatnya apa? Ketika terjadi interaksi antara magma yang panas dengan batuan wall rock-nya ini, terjadi pertukaran energi dan massa. Pertukaran energi dan massa ini kemudian akan melelehkan wall rock-nya dan membentuk mineral yang baru. Jadi ini juga bisa mendorong proses diferensiasi karena ada massa baru nih yang masuk ke dalam magmanya, sehingga dia mempengaruhi proses diferensiasinya. Nah, ini yang disebut dengan gabungan antara fractional crystallization dan assimilation. Otomatis proses ini nantinya akan mempengaruhi komposisi magmatik secara keseluruhan di dapur magma tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada yang disebut dengan magma mixing. Ini prosesnya juga ada subprosesnya lagi, tapi ininya adalah pencampuran antara satu magma dengan magma chamber yang lainnya gitu. Ini dikarenakan memang tadi ada proses wall rock reaction dan dissolution, terus dia melelehkan batuan di sebelahnya gitu ya, sehingga dia terjadi pencampuran antara satu magma chamber dengan magma chamber yang lainnya. Ini proses fisikanya bisa terjadi karena adanya proses difusi. Akibatnya apa? Terjadinya proses perubahan komposisi kimia karena adanya merge antara dapur magma yang satu dengan dapur magma yang kedua. Nah, dengan demikian, pembahasan tentang magmatic differentiation ini menutup diskusi kita tentang magma. Silakan kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang magma, baik itu secara fisik atau secara dari segi kimianya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di kesempatan berikutnya.